Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kepada kita, dan bahwasanya subuh ini kita masih diberikan anugerah sehat dan waktu luang. Satu hal yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kita senantiasa jadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan bertakwa. Amin ya mujibas sa'ilin. Subuh ini kita akan lanjutkan kajian tafsir, tetapi beberapa menit sebelumnya saya akan review ringkasan materi yang lalu supaya tidak hilang sama sekali, karena target kita bukan kejar-kejaran. Ya, apa yang kita obrolkan kita bisa ingat sedikit begitu, sambil mencari bentuk metode yang lebih pas itu yang seperti apa untuk selanjutnya. Apakah seperti ini, sampaikan dari sumbernya, kemudian pertemuan berikutnya diulas sebagai madkhal, pengantar, ataukah nantinya kalau dianggap penampilan referensi itu atau kitabnya langsung dianggap hanya kurang bermanfaat atau apa namanya ya membuang waktu, ya kita langsung ke slide ya. Kita lihat nanti, karena memang ketika ditampilkan referensinya ya ada pentingnya juga, karena bahwa saya ingin sampaikan bahwa itu bukan mengada-ada begitu kan, memang seperti itu. Kemudian khulasahnya, ikhtisarnya disampaikan pada ya bisa saja sebenarnya di ujungnya menjelang akhir disampaikan ringkasannya, tetapi kendali waktunya belum pasti. Ya, sampai di mana ini kita bacanya ya? Apakah sampai di setengah halaman atau satu halaman? Kadang-kadang kita banyak menjelaskan atau bagaimana, sehingga waktunya tidak bisa dikendalikan secara pasti. Nah, kita coba dulu ya. Yang lalu kita bicarakan ya masih dalam tema besar tafsir Al-Fatihah, dimulai dari Asmaul Fatihah dan tentang nama dan keutamaan juga. Kalau pembahasannya ada yang keutamaannya dulu, ada yang nama-namanya dulu gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan masih ingat ya Asmaul Fatihah, nama-nama surah Al-Fatihah. Ada berapa kemarin? Pak Usman masih ingat ya? Ya paling enggak jumlahnya ada yang 12, ada tapi bahkan ada yang menyampaikannya sampai hampir 30 nama. Jadi kalau nanti ketemu nama yang lain ya memang ada ya. Ada yang pokok yang sering kita sebut, lalu ada yang 12, bahkan yang 13, ada juga yang menyampaikan hampir 30. Ya, yang pertama Fatihatul Kitab ya. Artinya pembuka ya kitab atau Al-Qur'an. Pembuka kitab atau Al-Qur'an. Sama.
Disebut Fatihatul Kitab karena Al-Quran dibuka dengan surah itu, Al-Fatihah, secara tertulisnya, ya, khattan juga kitabatan, ya, lafalnya juga seperti lafdhan. Nah, kenapa? Apakah karena Al-Fatihah ini adalah wahyu yang pertama turun? Nah, kalau wahyu yang pertama turun, yang paling populer adalah surah Al-Alaq 1-5 gitu ya. Tetapi Al-Fatihah sebagai surah utuh, dialah yang juga pertama diturunkan. Adapun perdebatan para ulama itu ya, apakah memang Al-Fatihah juga memang turun pertama kali? Nah, itu juga ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang tidak bertentangan antara ini dengan Al-Alaq itu, bahwa surat secara utuh yang diturunkan pertama kali adalah Al-Fatihah. Kalau Al-Alaq masih beberapa ayat saja. Nah, kemudian sholat kita juga dibuka dengan bacaan Al-Fatihah ini. Loh, kan ada iftitah, ya. Iftitah dan yang lain-lainnya. Kalau kita mau melihat secara fikih itu, bacaan-bacaan itu yang masuk dalam kategori menjadi rukun salat itu, yang utama Al-Fatihah. Kemudian apalagi tasyahud akhir dan salam yang ke kanan. Sisanya itu bukan rukun. Bacaan-bacaan seperti takbir intikal, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu kalau kita bicara dari perspektif fikih, itu sesuatu yang kalau ditinggalkan itu tidak membatalkan sholat, gitu. Kalau kita bicara dari perspektif fikih. Nah, jadi kalau Al-Fatihah itu ya yang tidak bisa diganti. Nah, itu yang pertama. Kemudian nama yang kedua Ummul Kitab, ya, atau induk kitab, ibunya kitab, ya. Ini itu biasa disebut oleh orang Arab kalau untuk segala sesuatu yang besar, yang pertama, ya, disebut Kota tertua, ya, Makkah disebut Ummul Qura, ya kan. Dan lain sebagainya itu. Disebut Ummul Kitab di antaranya, ya, alasannya karena mencakup seluruh makna kandungan Al-Qur'an. Jadi Al-Fatihah diklaim sudah mencakup makna seluruh kandungan Al-Qur'an secara umum. Bahkan dikatakan seandainya Allah hanya menurunkan Al-Fatihah untuk membimbing manusia mencari kebenaran, mencari jati diri ini dan mencari Tuhannya, sudah cukup. Gitu. Karena di dalamnya sudah mencakup banyak hal, masalah dunia, masalah akhirat, masalah bumi, masalah langit, begitu kan. Nah, tapi kemudian Allah turunkan ayat-ayat yang lain juga, ibaratnya memberikan Sherlock kepada seorang itu selengkap-lengkapnya, sehingga kemungkinan nyasarnya kecil, mestinya begitu. Ya, Allah berikan petunjuk sebanyak-banyaknya. Dalam Ummul Kitab, dalam Al-Fatihah sudah lengkap secara umum, tetapi Allah masih turunkan petunjuk-petunjuk yang lain untuk saling menopang. Yang butuh dari pandangan-pandangan ilmiah, banyak ayat-ayat yang berbicara tentang keilmuan. Dan secara ilmiah, kebenaran Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan kebenaran ilmiah. Kalau ada penemuan-penemuan atau penelitian-penelitian ilmiah yang belum sejalan dengan rambu-rambu Al-Quran, harus dikatakan penelitiannya belum tuntas. Dan semakin banyak penelitian
yang mengokohkan tentang kebenaran Al-Quran. Sampai-sampai masalah yang kita pernah bahas juga tentang permaafan itu. Memaafkan sekarang di barat menjadi ramai. Ada kampanye memaafkan. Wah, itu salah satunya. Karena temuan mereka bahwa memaafkan itu terkait dengan kesehatan jiwa dan raga, bukan cuma jiwanya saja. Dan mereka menyebut penyakit-penyakit fisik yang bisa diterapi dengan memaafkan, dalam arti menghapuskan kemarahan dan sakit hati dalam hati itu. Nah, Al-Quran sudah memberikan rambu-rambu jauh sebelum itu, begitu kan? Di antaranya dalam menjadi asbabun nuzul surah An-Nur ayat 22 tentang teguran untuk Abu Bakar yang saking marahnya sampai-sampai tidak mampu mengendalikan kemarahannya, sampai-sampai keluar sumpah serapah untuk tidak memberikan bantuan lunasi kepada sahabat-sahabatnya yang miskin, yang pernah kita bahas itu. Nah, sekarang di barat itu udah banyak kampanye memaafkan, dan banyak penelitian bahwa orang yang berusaha memaafkan itu lebih baik secara fisik dan mental, itu diantaranya. Diantaranya dalam bukunya Forgive for Good, ya. Jadi dikatakan bahwa memaafkan itu resep yang manjur, ya, yang memberikan dampak kebahagiaan dan kesehatan. Nah, itu ya contoh keselarasan antara muatan Al-Quran dengan temuan-temuan ilmiah yang terbaru. Nah, jadi tadi poinnya adalah bahwa ulama mengatakan dengan Al-Fatihah saja manusia sudah cukup untuk menemukan jati dirinya dan menemukan Tuhannya, begitu. Tapi Allah kemudian berikan banyak alternatif supaya enggak nyasar, atau supaya sedikit kemungkinan nyasarnya. Walaupun ya masih banyak saja ya yang kufur, yang juga nyasar-nyasar. Nah, itu ya, dalam penamaan Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab ini tidak semua menerima. Ya, jumhur mengatakan ya boleh Al-Quran disebut Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, ya. Tapi Anas, Al-Hasan, Ibnu Sirin dan sebagian yang lain menganggap makruh menyebut Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab. Nah, bagi mereka Ummul Kitab itu ya masalah halal dan haram, begitu. Itulah induknya kitab. Nah, ada yang menarik ya dalam hal ini ya, bahwa hanya seperti ini saja kok mereka khilaf, begitu ya. Iya, jawabannya karena memang saking banyaknya ilmunya. Apa mereka tidak tahu hadis-hadis yang menyebutkan bahwa ini adalah Ummul Kitab, ya kan? Al-Fatihah ya, Ummul Kitab, wasabul mathani wal Qur'anul Azim. Ya pasti tahu mereka. Itulah bedanya mereka dengan kita, ya. Kalau melihat satu hadis, udah gitu kita paham hadis itu dari terjemah, berani menghujat yang berbeda. Ini jelas-jelas hadis seperti ini, ya. Anda tidak percaya ini ayat, ini hadis, ya, kafir Anda dan lain sebagainya. Nah, sampai sekarang masih sering begitu, ya. Termasuk juga polemik tentang wabah kita, ya. Takut pada Allah versus takut corona, saf rapat versus saf renggang. Nah, mereka para ulama yang memutuskan itu tuh sudah melihat sekian banyak referensi, ya, dan semuanya mendasar. Tapi sampai sekarang masih banyak aja ceramah-ceramah yang provokatif yang ya
ketika hanya mewakili dirinya sendiri, ya, dan wawasannya diri sendiri, dan pada umumnya itu bikin bingung, ya. Jadi cenderung menyalahkan fatwa ya komunitas ulama yang dalam hal ini adalah MUI gitu kan. Padahal mereka ulama lintas madhab gitu kan, dan juga bejibun sumbernya. Ya. Ini saya mengambil ibrah dari sini ya. Artinya mereka tahu banyak. Jadi nggak mungkin mereka akan berbicara hanya berdasarkan satu hadis gitu kan. Padahal ini kan jelas juga hadisnya ya. Al-Fatihah itu Nabi sebut sebagai Ummul Kitab, Ummul Quran, Wasab'ul Mathani, Al-Quranul Azim dalam satu hadis. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, Ibnu Sirin bilang Al-Fatihah Ummul Kitab itu Lauh Mahfuz. Ya. Kita bisa saja mentertawakan kalau tidak tahu ya sumbernya. Tapi mereka memutuskan mengatakan ini ya karena kedalaman ilmunya, bukan karena ingin berbeda. Ya, karena ada yang bayar, bukan. Baik, itu Fatihatul Kitab ya, Ummul Kitab. Kemudian yang selanjutnya adalah Ummul Quran ya. Ini yang ketiga, Ummul Quran. Artinya secara harfiah induknya Al-Quran ya, hampir sama dengan yang Ummul Kitab tadi ya. Karena yang dimaksud Alkitab juga adalah Al-Quran juga. Asalnya ini Al-Bukhari mengatakan karena penulisan mushaf dan bacaan salat dimulai dengannya, sama dengan alasan yang pertama tadi ya. Salat dimulai dengannya. Penulisannya juga dimulai dari Al-Fatihah sebagai pembuka ya. Kalau kita buka pertama mushaf, nah, disebut mushaf ya. Ya kita udah tahu ya bedanya mushaf dengan Al-Quran, bahwa Allah menurunkan wahyu itu bukan dalam bentuk mushaf jatuh bruk di hadapan Nabi, tetapi Al-Quran yang artinya bacaan. Di antara artinya adalah bacaan yang turun secara bertahap. Maka kalau kita menyebut apa yang ada di lemari situ, itu bukan Al-Quran, itu mushaf Al-Quran. Mushaf itu medianya ya, yang isinya lembaran-lembaran yang memuat tulisan. Nah, tulisan itulah ya yang sejatinya menjadi wahyu, tapi turunnya juga bukan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk hafalan ya, diilhamkan kepada Nabi. Nah, tiba-tiba hafal ya, karena Nabi tidak bisa membaca. Ya, kemudian pendapat lain bahwa awal Al-Quran dan mencakup ilmu-ilmunya. Jadi Al-Fatihah sudah mencakup ilmu Al-Quran tadi ya. Mencakup ilmu Al-Quran, mencakup seluruh kandungan Al-Quran ya. Makanya disebut dengan Ummul Quran. Nah, makanya dalam penamaannya sebagai Ummul Kitab dan Ummul Quran juga sama dengan tadi ya. Ada khilaf, jumhur membolehkan menyebutnya sebagai Ummul Quran ya, sama tadi Ibnu Sirin ya mengatakan makruh. Kemudian As-Sab'ul Mathani atau Al-Mathani. Kalau Al-Qurtubi menyebutnya Al-Mathani saja. Di Ibnu Katsir disebut As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u 7 ya, dikatakan 7 ayat. Al-Mathani bisa dikatakan jamak dari mathna ya, yang 2 tapi maksudnya diulang-ulang. Jadi artinya secara latar bisa dikatakan 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang bagaimana? Ya ini yang masuk ke sini. Di antaranya diulang setiap rakaat. Tidak ada satu rakaat pun dalam sholat yang tidak ada bacaan Al-Fatihahnya. Bahkan ketika rakaatnya tidak lengkap dengan sujud pun, seperti sholat gerhana, tetap yang tidak tertinggal adalah Al-Fatihah. Nah,
Lalu ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud as-sab'u al-mathani itu dikecualikan. Jadi yustathna min hadhihi ummah. Dikecualikan bagi umat ini. Artinya Al-Fatihah itu hanya diturunkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Musa, Nabi Isa, Ibrahim tidak mendapatkan wahyu berupa Al-Fatihah. Nah, ini salah satu maksud dari Sab'ul Mathani. Jadi bahwa ini dikecualikan hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Azim, Al-Quran yang agung ya, ini nama selanjutnya, nama Al-Fatihah. Disebut Al-Quranul Azim antaranya karena mencakup ilmu-ilmu Al-Quran sama ya. Nah, cepat. Lalu nama yang lain adalah As-Shalah ya, yang artinya doa, rahmat atau salat itu sendiri maksudnya. Ya, antaranya karena ia menjadi syarat dalam arti rukun dalam salat, di mana tanpanya salat tidak sah, begitu. Tanpanya salat tidak sah. Kemudian asy-syifa ya, artinya penyembuhan ya, tapi maksudnya adalah penyembuh ya. Kalau penyembuhnya di adjektifnya asy-syafi ya, jadi penyembuh. Asy-syifa itu sebenarnya penyembuhan ya. Tapi ya kita banyak diartikan penyembuh, penawar atau obat. Dalam satu hadis katakan bahwa Al-Fatihah ummul kitab, syifaun min kulli summin. Al-Fatihah itu adalah obat penawar dari segala macam bentuk racun. Apa maksudnya? Ya, memang salah satu fungsinya mengobati sakit-sakit fisik, bukan cuma sakit ruhani saja. Syifa ya. Ikhtiarnya ya ikhtiar ruhani, ikhtiar maknawi ya. Doa. Ketika dibaca Al-Fatihah itu kan artinya menjadi doa. Maka nanti ada juga namanya ruqyah. Tapi yang ingin disembuhkan adalah penyakit rohani diantaranya. Dan dikatakan bisa menjadi penawar untuk segala macam racun dan juga penyakit lah. Nah, kita lihat selanjutnya ada juga ruqyah yang ini sudah populer ya. Nama istilah sebutan ruqyah ini. Ternyata ruqyah adalah nama salah satu dari nama Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah disebut Ar-Ruqyah, yang artinya jambi-jambi. Ini disebut diantaranya oleh sahabat ya, yang ditanya ya, dari mana kamu tahu kalau itu ruqyah ya? Karena sahabat itu ada yang meruqyah orang sehat yang disengat kalajengking dengan Al-Fatihah ini. Jadi kalau kita mau meruqyah ya nggak usah cari-cari ayat yang susah-susah. Kalau kita belum hafal banyak ayat, Al-Fatihah ini sudah induknya ruqyah. Ditambah lagi dengan al-mu'awwidzatain gitu kan. Ini disebut ruqyah ya karena dalamnya diantaranya ada ayat yang dianggap ruqyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi yang lain mengatakan ya semua Al-Fatihah itu dari awal sampai akhir ya ruqyah. Lalu al-mu'awwidzatain disebut al-mu'awwidzatain karena ada dua ta'awudz di dalamnya. Ada dua permintaan perlindungan. Ya. Jadi dua ayat itu berisi tentang perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. A'udzunya yang kemudian membuat kedua surah ini disebut al-mu'awwidzatain. Ya, surat perlindungan, dua perlindungan. Ya, jadi silakan masing-masing kita bisa meruqyah diri kita, meruqyah keluarga kita dengan Al-Fatihah, tambah dua al-mu'awwidzatain atau juga tambah lagi dengan ayat-ayat yang lain ya.
Gimana kalau ayatnya nggak pernah diajarkan Nabi? Ya, semua ayat pernah, ya emang diajarkan Nabi. Ya. Apa saja boleh kita baca. Pada akhirnya seperti itu. Ya. Kemudian asasul Quran atau al-asas, ya, yang artinya ya dasar, pokok, landasan, ya pondasinya Al-Quran, dasarnya Al-Quran, ya. Dikatakan demikian ya karena segala sesuatu ada asasnya, dan asas Al-Quran adalah Al-Fatihah, dan asasnya Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau melihat pandangan itu bahwa asasul Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, maka Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari Al-Fatihah, meskipun di sini juga ada perbedaan. Nah, oke. Lalu nama berikutnya adalah Al-Waqiyah, yang artinya pelindung, waqayaqi. Yang dari sini juga diambil kata taqwa. Waqayaqi wiqayah. Wiqayatus sihah khairum minal ilaj. Menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati. Tindakan preventif lebih baik daripada represif atau kuratif. Ya. Al-Waqiyah. Ya, ini juga terkait dengan kata asyifa dan kata ruqyah tadi, ya. Nah, kemudian ada lagi yang dibuang titiknya satu, al-wafiyah. Kalau di Ibnu Katsir disebutnya al-wafiyah, di Al-Qurtubi disebut al-waqiyah, ya. Ini beda titik saja. Yang artinya mencukupi, ya. Bisa juga yang memenuhi, al-wafi lil ahdi, yang suka memenuhi janjinya, yang tidak ingkar janji. Al-wafa, jadi kira-kira gerunnya atau masdarnya adalah al-wafa itu. Wafa yafi, wafaan, ya. Disebut al-wafiyah. Jadi sama dengan asyafiyah tadi. Karena ini tidak bisa dipecah atau diparoh. Jika dibaca setengah di satu rakaat dan separuhnya lagi dibaca di rakaat yang lain, maka tidak sah. Dikatakan bahwa Al-Fatihah aiwadun minha wa laisa laha, ya, aiwadun. Al-Fatihah itu bisa dikatakan apa namanya itu, pengganti untuk seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Tetapi Al-Fatihah tidak ada gantinya, itu maksudnya. Al-Fatihah gak bisa diganti dengan ayat yang lain. Satu surah dalam apa saja, ya, bahkan yang pendek Al-Ikhlas sekalipun bisa dibaca dalam 2 rakaat. Rakaat pertama qul huwallahu ahad Allahus samad Allahu akbar. Rakaat kedua nanti lanjutkan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walaupun gharib, walaupun kita enggak pernah dengar, karena pendeknya itu sah-sah saja. Makanya ketika di kampung Yasin itu bukan cuma dibagi 2, ya. Yasin itu cuma dibaca 1 ayat ketika tarawih. Wal maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu akbar. Gitu. Jadi bukan cuma dibagi 2. Yasin itu baca 1 ayat juga enggak ada menyalahi aturan dan tidak membuat salat menjadi bermasalah. Tapi Al-Fatihah dibagi 2 tidak bikin sah, ya, artinya jadi masalah. Karena buru-buru rakaat pertama baca separuh Al-Fatihah, yang keduanya melengkapi. Jadi yang pertama makmum bingung, kok enggak ada waladdolinnya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Allahu akbar. Masyaallah, enggak pernah dengar dan enggak pernah ada, dan memang tidak boleh. Ini diantaranya, ya. Tidak boleh, tidak bisa dibagi 2, enggak bisa diparoh Al-Fatihah. Nah, ini disebut al-wafiyah diantaranya. Oke.
Saya ada Al-Kafiyah yang artinya yang mencukupi juga ya. Ini tadi yang sudah disebutkan lah, kira-kira ini menjadi iwad bagi ayat yang lain, tapi tidak ada seluruh ayat dalam Al-Qur'an ya menggantikan Al-Fatihah, tidak bisa. Ya. Kemudian juga Al-Kanz yang artinya simpanan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk review materi yang kemarin sudah selesai. Apakah masih ada waktu untuk kita melanjutkan? Ya. Silakan hadirin kalau mau ada yang menambahkan dulu ya, daripada kita mungkin nanti kita kesini misalnya tanggung atau bagaimana gitu kan. Kita mau sampai jam berapa nih Ustaz Jamaluddin Al-Afghani? Sampai bunyi. Ya udah silakan kalau gitu, menunggu bunyi ya. Ini kita nggak apa-apa juga, nggak ada ruginya cuma mereview yang kemarin, tapi setidaknya yang kemarin kita tidak lupakan ya, masih bisa semakin menempel mudah-mudahan bahwa Al-Fatihah itu memiliki banyak nama, dan yang tadi disebutkan ada 13, dan ada kalau Al-Qurtubi menyebut kata Itsna Asyar isman ya, 12 nama. Ya, bukan beliau tidak mengaku yang lain, tapi beliau memuat dalam tafsirnya 12 itu. Ustaz silakan ditambahkan Ustaz Rosiin, pengetahuan pengalaman terkait Al-Fatihah. Ustaz Yon, Jamal, ya, ini imam kita yang dari Al-Qur'annya, fadhal. Ya, oke. Atau ada yang ingin didiskusikan? Ini Pak Usman belum ada suaranya ini. Ya, boleh juga. Kalau bingung, biar saya jadi tahu yang bingung itu apanya. Silakan. Saya lagi mencari tahu ya itu bentuknya seperti apa. Kita mau belajarnya kayak gimana begitu kan. Mumpung masih di awal-awal. Gimana Ustaz Rasin? Kira-kira polanya mau seperti apa? Ya. Baik. Penjelasan panjang lebarnya ada, tapi ringkasnya Al-Fatihah sudah mencakup pertama pujian ya. Mencakup pujian, dia alhamdulillahirabbil alamin ya. Ar-Rahmanir Rahim menyebut sifat-sifat Allah gitu kan ya. Maliki Yaumiddin ya, pengakuan di situ di sini sudah ada wahdaniyah ya, tentang pengakuan tentang keesaan Allah. Maliki Yaumiddin, Allah sebagai raja, Allah sebagai pemilik kita semua. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada
juga pengakuan bahwa kita itu hanya menyembah Allah ya, yang esa, begitu kan, dan meminta tolongnya pun hanya kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, ada apa namanya ya, istilahnya ada mencari alamat ya supaya kita nggak nyasar ya. Ada permohonan petunjuk supaya manusia mendapatkan jalan yang benar yang harus dilalui ya. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya tadi dikatakan dengan ini saja sudah cukup. Ketika Allah mau menunjukkan jalan ya sudah. Dikatakan bahwa Ibrahim hanya diberikan 10 commandment ya. Hanya diberikan 10 instruksi sama Allah. Ibrahim yang Tauratnya begitu kan. Semuanya ada di situ. Ya, 10 yang sudah mencakup semuanya. 10 ayat yang diberikan Ibrahim berbanding dengan 6.000 ya lebih. Ya, ada yang mengatakan 6.666 ayat. Nah, betapa lengkapnya begitu kan. Nah, ini kembali ke Al-Fatihah. Di situ secara rambu-rambunya semuanya sudah ada dalam Al-Fatihah. Nah, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, dia menyebut masa lalu ya, jalannya orang-orang. Nah, di sini ada Yahud, ada Nasara kan disebutkan kan. Nah, bisa dikatakan sudah menyebut apa ini? Sudah mencakup tentang sejarah ya. Oh, ada yang namanya Yahud dan Nasara di sini kan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Artinya kalau kita bisa juga searching di Google makalah-makalah kenapa Al-Fatihah disebut mencakup mewakili seluruh ayat. Di antaranya mewakili urusan-urusan langit, mewakili urusan-urusan bumi, mewakili urusan-urusan dunia, mewakili urusan akhirat. Ada urusan dunianya, ada akhiratnya, ada urusan langitnya, urusan buminya begitu. Itu sekilas seperti itu. Kalau ringkasnya bisa dibuka di berbagai literatur ya. Di antaranya nanti kita bisa buka di searching sendiri di Google atau juga di tafsir ya. Nah, saya kira untuk disampaikan cukup seperti itu ya. Nah, untuk yang panjang-panjang untuk kita saja nanti kita cari. Kecuali kalau ada yang mau menambahkan lagi, gimana? Bisa disampaikan dengan bahasa seperti itu ya. Pokoknya Al-Fatihah ini mencakup urusan dunia, mencakup urusan akhirat, mencakup urusan langit, urusan bumi. Nah, dan diantaranya ini sudah mengandung pujian kita kepada Allah ya, mengandung permohonan, mengandung permintaan diberikan petunjuk ya, mengandung menyinggung masa lalu ya, sejarah gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, maka dikatakan secara umum ya, ini istilah seperti ini tidak bisa diaplikasikan secara nyata ya, bahwa ya sudah kalau begitu ya, seperti juga Al-Quran diganti dengan 3 kali membaca Al-Ikhlas ya, ya itu nilainya ya seperti itu. Nah, tetapi tidak bisa diaplikasikan kalau kita mau belajar menamatkan Al-Quran, ya sudahlah baca saja 3 kali surah Al-Ikhlas ya. Jadi nilainya sebanding ya, mewakili seluruh Al-Quran. Nah, itu kira-kira. Ustaz Jamal silakan menambahkan. Jadi tentang keutamaannya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan review tadi ya bikin kita sedikit ingat kembali ya, bahwa di sana juga masih ada nama-nama yang lain dan banyak, semuanya itu adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Saya kira itu dulu ya. Ya betul.
Baik. Alhamdulillah, saya yakin Ustaz Jamal ini bertanya untuk teman-temannya ya, bukan untuk beliau sendiri ya. Jadi ini pertanyaan dijawab sekilas karena nanti akan ada tema ini diantaranya ya, hukmu qiraatil Fatihah fi shalah. Untuk selanjutnya nanti ada secara detailnya. Yang pasti memang itu kalau udah masuk ke wilayah fikih ya, di sana pasti banyak friksi-friksi. Tapi mestinya kita memandang fikih itu bukan dari membingungkannya, jadi solusinya itu kan. Solusi fikih itu solusi. Jadi kalau nggak bisa begini begini, nggak bisa begini begini, saya bisanya begini, saya begini aja. Bukan wah pusing, saya ke hadis aja. Terus bagaimana Anda memahami hadis? Pakai terjemah. Hadisnya ayatnya pakai terjemah, berani menghujat ulama. Nah ini. Jadi la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab bi ummil kitab ya. Itu hadis ya. Enggak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, konteksnya salat enggak ada Fatihah, pokoknya enggak ada. Nah, kalau udah masuk ke jamaah udah beda lagi urusannya. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti, gitu. Di antaranya. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku, imam sujud. Nah, ini perintahnya lebih tegas. Maka ketika makmum belum selesai baca Al-Fatihah, ia lebih pas ngikutin walaupun Al-Fatihahnya tertinggal. Kenapa? Ada hadis yang lain bahwa qiraatul imam, qiraatul lil makmum. Kalau kita berjamaah itu enaknya. Bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Jadi bahwa ketika makmum itu karena masbuk tidak baca Al-Fatihah, udah. Ya, muttafaq itu adalah satu rakaat ya. Man adraka ruku' faqad adraka raka'ah. Barang siapa mendapatkan ruku' bersama imam, maka dia mendapatkan satu rakaat sholat. Ya, batasnya di ruku. Nah, ya kenapa? Ya jangan dipertanyakan kalau itu kenapa batasnya ruku ya. Ya itu mah dari sononya, pokoknya batasnya ruku. Jadi persoalan bahkan kalaupun tidak masbuk, dia nggak baca apa-apa, juga secara fikih dia mengatakan sah saja karena sudah diwakili oleh semua bacaannya oleh imam. Perintahnya adalah mendengar kan? Kalau fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan perhatikan. Rasul pernah menegur sahabat yang membaca ketika dia menjadi makmum. Iz'aj ya, mengganggu. Nah, itu ringkasnya seperti itu. Nanti akan ketemu lagi insyaallah pada tema berikutnya secara detail siapa yang mengatakan boleh dan tidak ya. Nah, jadi tema Al-Fatihah masih di pendahuluan. Baik, jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaat dari obrolan kita pagi ini. Ya, paling tidak ya kita dapat pahalanya berta'allum ya. Selama kita berta'allum masih dinaungi malaikat memohon ampun untuk kita semua insyaallah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.